Pandemi COVID-19 pun sangat dirasakan oleh PT Merasati Group. Hari ini ada beberapa karyawan survivor COVID yang akan membagikan kisah mereka selama karantina dan pada masa pemulihan. Yuk kita dengerin kisah mereka. Halo, nama aku Cynthia, umur aku 24 tahun. Aku dari divisi MPA Pergudangan di Merasati Group. Halo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahin. Umur saya 23 tahun, bekerja di PT Merasati. Hai, aku Silvi dari Aset Merasati. Umurnya 24 tahun. Kalau mau tahu ruangan aku di mana, di lantai 4 seberang ruang Pak Kamil. Hello guys, welcome back with me in my channel. Halo, perkenalkan, nama saya Andri. Saya berada di divisi aset di Merasati Group. Usia saat ini saya 23 tahun. Masih muda kan? Ya. Gejala-gejalanya itu mungkin nggak terlalu asing lah, kayak nggak bisa cium gitu. Saya ngerasa biasa aja. Sebenarnya takut sih, ya rasa takut. Takut? Kenapa? Karena kan COVID itu belum ada obatnya. Tahun baru, ya kan, terus jalan-jalan sama keluarga. 1 minggu di rumah, setelah itu balik lagi ke Jakarta. 1 hari itu saya malamnya itu ngerasa demam. Awalnya dulu gejalanya pegal-pegal sih. Pertama pegal-pegal, terus demam gitu. Nah, jadi tanggal 2 Januari itu setelah tahun baru ada acara ngumpul-ngumpul bersama teman-teman, yang dimana acaranya itu kegiatannya itu olahraga. Baru tahu kalau itu, curiga kalau itu corona itu gara-gara nggak bisa cium bau. Ya, dari nggak bisa cium bau itu baru tes. Terus ternyata positif. Pertama kali kan kita ada swab ya dari perusahaan tanggal 9 Januari 2021. Kebetulan saya mendapat hasil yang positif. Di saat itu saya dipisahkan dengan grup yang lain. Pada hari kedua di kantor Merasati ada tes swab dan hasilnya itu reaktif. Setelah itu saya dibawa ke Rumah Sakit Satya Negara. Dari Satya Negara saya dilanjut tes PCR. Nunggu 3 hari, hasilnya itu negatif, positif. Jujur aja sebenarnya tanggal 9 saat tahu positif COVID, sebenarnya saya nggak terima tanggal 9. Karena mikirnya, oh mungkin bisa aja yang kedeteksi di antigen itu virus influenzanya, bukan virus COVID-nya. Pertama sedih, terus hal yang pertama dilakuin sih pastinya aware, bilang ke keluarga di rumah. Saya ngerasa kaget. Jadi kayak bener nggak sih ini positif gitu. Pas COVID saya agak ketawa kecil gitu. Kok bisa ya saya COVID, padahal udah jaga jarak, bersih, pakai hand sanitizer. Setelah 14 hari saya balik lagi ke Jakarta untuk tes lagi, tes PCR. Setelah itu ternyata masih positif. Setelah positif, saya minta rujuk ke Wisma Atlet. Sebenarnya dari perusahaan itu disarankan untuk kita ke Wisma Atlet. Berhubung saya hanya tinggal berdua dengan orang tua saya, kenapa saya menolak di Wisma Atlet? Karena orang tua saya sudah berumur. Misalnya saya sendiri yang kena, saya bakal ke sana. Karena menurut saya di sana itu kita ditanggung dengan pemerintah, makan sehat, dicek dengan dokter. Ya, kita juga bisa didapat konsultasi dengan dokter. Misalnya kan kita di sana pun juga dikasih psikiater gratis. Ketika isolasi mandiri itu yang dirugikan tuh banyak, nggak cuman hal kenyamanan, tapi kos biaya pun juga mesti diperhitungkan. Kalau kita menolak ke Wisma Atlet, kos itu yang harus jadi pertimbangan. Kamu harus bayar sendiri, PCR sendiri, uang makan sendiri, segala apapun lebih mahal dibanding kamu hidup biasa. Itu yang jadi pertimbangan kalau kamu menolak di Wisma Atlet. Bagi saya pribadi, kalau saya bisa ke Wisma Atlet, saya pilih Wisma Atlet. Saya karantina sekitar 1,5 bulan. Aku waktu itu sebenarnya sakitnya itu cuman 14 harian ya. Untuk
positifnya itu masih sampai 1,5 bulan. Saya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ya, pertama berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalnya hobinya kemarin aku kayak baca novel misal, terus nonton film, anggap aja aku lagi liburan di kamar gitu. Justru nggak pernah ngerasa bosen karena kayak ngerasa kita tuh kayak punya keluarga gitu. Ya, kayak punya keluarga karena banyak banget kan di sana gitu. Jadi bisa keluar. Kegiatan yang aku lakukan selama isolasi mandiri adalah tidur. Ngatur pola tidur kita, yang misalnya kita suka bergadang, dibiasakan pelan-pelan dikurangi. Terus kalau bisa tiap pagi kita jaga kebersihan, olahraga, senam pagi, dan ingat berjemur. Berjemur itu penting juga. Sinar matahari itu baik, mengandung vitamin D yang menjaga untuk imun tubuh. Selain berjemur, sebenarnya olahraga juga baik sih, karena dari dalam tubuh kita juga harus panas gitu, ada yang kebakar di dalam tubuh kita. Untuk yang masih menggunakan angkutan umum, itu harus bawa hand sanitizer. Itu jangan pernah nyepelekan COVID. Karena kenapa? Karena dampaknya itu kepada masyarakat juga. Mari kita aturin pemerintah gitu kan. Ikutin pemerintah. Lawan bicara kita yang tidak pakai masker sebenarnya harusnya dijauhi sih. Kenapa? Karena droplet yang keluar dari mulut atau hidungnya itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, harus bawa hand sanitizer kemana-mana karena kita nggak tahu apapun yang kita pegang itu mengandung virus atau enggak. Yang ketiga, harus rajin berjemur. Kenapa? Karena sinar matahari itu kan mengandung vitamin D alami. Minimal 10 menit setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 siang. Jaga jarak lah, jangan udah ketemu temen masih pakai lepas masker, sosokan wis corona mana corona, kena dulu aja deh, cobain deh. Kalau udah coba diem lah. Karena gejala yang dialami oleh COVID itu rata-rata mirip seperti penyakit biasa. Itu sih. Untuk yang sedang atau akan karantina, itu sebenarnya poinnya satu sih, nikmatin aja terus tetap mikir positif. Tetap sehat bagi orang yang lagi berjuang, semangat terus, jangan pantang menyerah. Karena COVID-19 itu sebenarnya bukan suatu aib atau kutukan yang bisa dibilang kita kalau tahu kalian COVID, kita jauhin kalian. Oke, kita bener jauhin kalian, berjaga jarak dengan kalian. Cuman setidaknya di belakang itu kan kita juga bantu kalian, support kalian. Pikirannya gini aja, saya mau sembuh, cepat sembuh, ya udah lakuin apapun. Tapi kamu ingat, COVID itu mempengaruhi biaya kamu, ekonomi kamu, sosial kamu. Kalau kamu menolak Wisma Atlet, bagi saya pribadi, kamu itu harus mempersiapkan dana lebih untuk mengeluarkan tersebut. Kalau memang dari perusahaan sudah mendukung untuk ke Wisma, kita jalani saja. Karena menurut saya di Wisma itu kita tidak mengurangi biaya. Salam sejahtera dan bye-bye.